Ya, oke. Ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter ke depan. Tak terasa 3 bulan pun berlalu. Akhirnya hari ulang tahun Kaisar pun tiba. Ibu kota kekaisaran dipenuhi oleh penjaga. Dan seperti biasa, Tuan Putri Yongning selalu mampir ke keluarga Luo. Alasannya untuk menyapa kakak angkatnya, yaitu Luo Yunchang. Walaupun sebenarnya Yongning hanya ingin bertemu dengan Zofan. Nah, saat bertemu dengan Zofan, Yongning pun mengajak Zofan untuk melihat parade. Tentu saja Zofan menolak hal tersebut. Tapi saat Yongning berkata ini adalah kesempatan 100 tahun sekali untuk melihat pasukan dari kerajaan Quanrong. Mendengar kata Quanrong tentu saja membuat Zofan bersemangat, karena di dalam ramalan Quanrong merupakan salah satu pihak yang berusaha menghancurkan keluarga Luo. Oleh sebab itulah Zofan yang awalnya enggan untuk ikut dengan Yongning kini langsung bergerak bersamanya. Yunhai dan juga Yunchang juga ikut dengan rombongan mereka. Sesampainya di ibu kota kekaisaran, Longxing langsung menyapa Zofan saat melihat kehadirannya. Dan tidak hanya dari pavilion Qianlong, lembah Yaoming dan beberapa rumah lainnya juga hadir untuk melihat parade dari pasukan Quanrong. Nampaknya semua orang penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Quanrong. Ada juga Xie Tianxiang dan juga Longxing yang menjadi sekutu Zofan saat di debat esotrik. Tidak ada yang berubah di antara mereka berdua. Hanya saja saat ini Xie Tianxiang sudah tidak ada karena ia telah pergi ke gunung bersama Ning Er. Oh iya, Zofan juga mengajak beberapa orang dari keluarga Luo. Nah, tak lama kemudian datanglah Dandan bersama beberapa orang dari Huayu Building. Dandan sedikit kecewa karena Yanfu tidak menyapa dan memberinya duduk. Tentu saja itu membuat Zofan heran. Tapi saat salah satu penatua berkata jika Yanfu dan juga Dandan telah memiliki hubungan serius beberapa bulan terakhir, Zofan malah nampak terkejut. Sambil melihat keduanya, ia pun berkata, "Kalian?" Melihat ekspresinya, salah satu pengawas dari Huayu Building pun berkata, "Ada apa pelayan Zuo? Kau telah mencampakkannya. Apakah kau juga akan menghancurkan seluruh hidupnya?" Tapi tentu saja itu bukan maksud Zofan. Ia pun mulai menepuk Yanfu dan menerima ataupun mendukung hubungan tersebut, karena setidaknya salah satu orang yang terus mengejarnya kini telah berkurang. Tapi dengan ekspresi Zofan tersebut, nampaknya Dandan dan juga pengawas di Huayu Building tidak terlalu puas. Kenapa? Karena nampaknya Zofan dari dulu tidak pernah memiliki perasaan terhadap Dandan. Nah, karena kesal, pengawas di Huayu Building ini kayaknya ini adalah ibunya Dandan memerintahkan Yanfu untuk mengikutinya. Ia ingin mengajarkan Yanfu sopan santun. Lalu Yanfu pun menatap ke arah Zofan dan Zofan pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Pergilah, ibu mertuamu memanggilmu." Dengan itu Yanfu pun mengikuti mereka. Di lain sisi, Yongning yang bingung terkait dengan drama tersebut pun mulai bertanya kepada Yunchang. Dan setelah mengetahui alasannya, Yongning pun mulai bergumam. Nampaknya memang sulit untuk mendapatkan suami sepertinya. Dan tak lama kemudian suara trompet pun mulai bergema. Rombongan pasukan Quanrong mulai menampakkan dirinya. Tentu saja itu adalah pawai yang megah dan sangat mencengang, karena setiap orang dari pasukan Quanrong mengendarai binatang spiritualis. Memang benar, pasukan Quanrong merupakan pasukan yang ahli dalam pengendalian binatang. Tapi dalam jumlah yang sangat besar itu masih merupakan penampakan yang menakjubkan. Tapi ada hal yang mengganggu Zofan saat melihat pawai tersebut. Di dalam rombongan tersebut hanya terlihat 3 ahli ranah visi dewa, 3 ahli ranah Tianshuan, dan 1000 ahli ranah penempaan tulang. Dengan pasukan seperti itu, apakah mereka bisa membahayakan keluarga Luo? Tentu saja jawabannya tidak. Melihat ekspresi Zofan, Yongning pun langsung bertanya, "Pelayan Zuo, ada apa? Di mana bagian anehnya?"
Zovan pun menanggapinya, sesuatu yang aku cari nampaknya tidak ada di sini. Tentunya Yongning masih belum paham terkait apa yang dikatakan Zovan. Nah, beberapa saat kemudian ada seorang anak kecil yang menabrak iring-iringan dari pasukan Quanrong. Orang tuanya pun tiba dan mengambil anak tersebut, tapi nampaknya seseorang yang ditabrak tersebut merupakan salah satu komandan dari pasukan Quanrong. Ia sedikit nampak kesal dan berkata, apakah Kekaisaran Tianyu sangat tidak sopan dalam menyambut tamunya? Aku adalah komandan ataupun kapten pasukan. Berani-beraninya anak ini menabrakku. Tentunya itu hanyalah gertakan. Bahkan nona muda dari rombongan Quanrong menasehati komandan tersebut, yaitu Zalahan, untuk tidak membuat onar. Tapi walau begitu, itu masih membuat rakyat sipil ketakutan, terutama anak kecil yang menabraknya dan juga orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut bahkan memohon agar anaknya tidak diberikan hukuman. Melihat adegan tersebut, Yongning yang merupakan putri kaisar merasa geram. Lalu ia pun berkata kepada Zovan, pelayan Zuo, ikut aku, mari kita beli pelajaran kepada orang itu. Tapi nampaknya Zovan sama sekali tidak ingin ikut campur. Ia tidak ingin membuat masalah. Begitu juga orang-orang dari 7 rumah utama. Mereka memang melihat jelas kejadian tersebut dan sedikit kesal dengan pasukan Quanrong yang merupakan tamu. Tapi mereka juga tidak ingin membuat masalah. Bahkan Xie Tianxiang sudah siap dan mengeluarkan pedangnya. Tapi untungnya Longxing menghentikan tindakannya. Di sisi lain, setelah mendapat tolakan dari Zovan, Tuan Putri Yongning pun berkata, baiklah, jika kau tidak ingin ikut, aku akan pergi sendiri. Ia sangat tidak terima melihat penindasan yang dilakukan oleh Quanrong kepada rakyatnya. Walau bagaimanapun mereka adalah tamu, bukannya pembuat acara. Kenapa mereka bertindak begitu arogan? Tapi belum lama ia bergerak, Yongning malah melihat Xuang-er sudah berada di hadapan orang tua dan anak tersebut. Tentu saja itu membuatnya terkejut. Begitu juga dengan orang-orang yang melihat adegan tersebut. Setelah kematian imam besar, Xuang-er bisa dikatakan sebagai harta kekaisaran. Jika ia terluka, mungkin akan terjadi perdebatan dengan pasukan Quanrong. Lalu Zalahan pun mulai berkata, Nona Buddha, apakah kau ingin cepat mati? Bagaimana bisa Tianyu tidak menghormati tamunya? Dan Xuang-er pun menanggapinya, jika kau tamu maka bersikaplah seperti tamu. Aku tidak pernah melihat tamu yang bersikap keterlaluan. Tapi sayangnya Zalahan sama sekali tidak peduli dengan perkataan Xuang-er, karena bahkan menurutnya Kekaisaran Tianyu tidak akan pernah ikut campur dengan urusannya. Oleh sebab itulah ia memerintahkan binatang spiritualis kelas 5 untuk membunuh kedua orang tersebut, yaitu anak kecil dan juga orang tuanya. Melihat adegan tersebut, Xuang-er pun mulai berteriak, tidak! Walaupun Xuang-er berusaha untuk menghentikan binatang spiritualis tersebut, tapi itu adalah usaha yang sia-sia. Karena dengan kemampuannya yang hanya ahli ranah Tianshuan, tidak akan pernah bisa menghentikan binatang spiritualis tingkat 5. Di sisi lain, nona dari Kekaisaran Tianyong bahkan memerintahkan Zalahan untuk menghentikan tindakannya. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Binatang spiritualis tersebut sudah siap untuk mencabik-cabik kedua warga sipil tersebut. Tapi tiba-tiba ayah dan anak yang sudah pasrah tersebut pun terkejut karena mereka masih baik-baik saja. Ya, ada seseorang yang menghentikan pergerakan dari binatang spiritualis tersebut dengan tangannya. Dan ternyata itu adalah Zovan. Melihat kehadirannya, kedua warga sipil tersebut merasa bersyukur. Ia pun berkata, terima kasih pelayan Zuo, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dengan itu, orang tua dan anak kecil tersebut pun berlari meninggalkan kerumunan.
Ya, pemandangan tersebut tidak hanya membuat terkejut orang-orang dari Kekaisaran Tianyu, itu juga mengguncang pasukan Quanrong. Bagaimana bisa ada seorang ahli ranah Tianshuan menahan serangan binatang spiritualis tingkat 5 hanya dengan tangan kosong? Tidak sampai di situ, Zovan bahkan membuat binatang spiritualis tersebut pingsan. Tentunya itu membuat pasukan Quanrong terkesima sekaligus ketakutan, apalagi setelah mengetahui fakta jika sosok tersebut hanyalah seorang pelayan. Bayangkan saja jika seorang pelayan berada di ranah Tianshuan, lalu bagaimana dengan penatua mereka dan bagaimana dengan yang mulia mereka? Dengan kehadiran Zovan, chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Dan tentunya apa yang Mimin ceritakan ini bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dari versi manhwanya. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye bye.